Selamat pagi, perkenalkan, nama saya Dr. Nyoman Satya-Wicana, dan pada kali ini kita akan melaksanakan pemeriksaan vestibular. Pemeriksaan vestibular terdapat menjadi 3. Yang pertama adalah refleks vestibulospinal, yang kedua adalah refleks vestibulo-okular, dan yang ketiga adalah pemeriksaan nistagmus. Pemeriksaan refleks vestibulospinal menggunakan 3 pemeriksaan. Yang pertama adalah pass pointing test, yang kedua adalah Romberg, dan yang ketiga adalah Fukuda stepping gait. Yang kedua, pemeriksaan refleks vestibulo-okular dapat menggunakan 3 pemeriksaan. Yang pertama adalah head impulse test, yang kedua adalah SKU test, dan yang ketiga adalah tes kalori. Dan yang ketiga adalah pemeriksaan nistagmus. Pemeriksaan nistagmus dapat menggunakan 2 pemeriksaan, yaitu ada nistagmus spontan, dan yang kedua adalah nistagmus posisional menggunakan Dix-Hallpike. Pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan pass pointing test, di mana pertama syarat dari pemeriksaan adalah yang pertama pasien tanpa kelemahan motorik atas, dan yang kedua pasien memahami instruksi yang diberikan. Baik Bapak, saya Dr. Nyoman Satya-Wicana. Di sini kita akan melaksanakan pemeriksaan pass pointing test ya Bapak. Saya akan meminta tangan Bapak untuk keduanya diangkat ke atas seperti ini ya Pak, dengan jari telunjuk menghadap ke atas juga diluruskan. Ya. Selanjutnya, saya akan meminta Bapak untuk menyentuh jari telunjuk saya keduanya, lurus ya Pak, tegak lurus. Silakan. Pertama-tama, pemeriksaan dilakukan dengan mata terbuka. Baik Bapak, saya akan meminta Bapak untuk menutup kedua mata Bapak. Silakan. Interpretasi hasil, apabila pasien mengalami lesi vestibular, maka akan terjadi deviasi pada kedua tangan ke arah vestibular system yang bermasalah. Lalu, apabila pasien mengalami lesi pada cerebellum, maka akan terjadi deviasi pada satu tangan ipsilateral dari cerebellum yang bermasalah. Pemeriksaan vestibulospinal yang kedua adalah pemeriksaan menggunakan Romberg test, yang mana digunakan untuk melihat apakah terjadi lesi pada cerebellum ataupun lesi pada vestibular system. Pemeriksaan ini memerlukan syarat, yaitu pertama, pasien dapat memahami instruksi dari pemeriksa dengan baik. Yang kedua, pasien tanpa kelemahan motorik bawah. Dan yang ketiga, pasien memiliki penglihatan yang baik. Baik Bapak, selanjutnya kita akan melaksanakan pemeriksaan Romberg ya Pak, di mana saya akan meminta Bapak untuk melepas alas kaki Bapak, ditambah alas kaki, dan selanjutnya Bapak dapat merapatkan kaki Bapak, kedua kaki Bapak, dan saya akan meminta tangan Bapak untuk dirapatkan seperti ini. Selanjutnya kita akan mengamati pasien selama 20 detik. Baik Bapak, saya akan berdiri di belakang Bapak, dan saya akan menginstruksikan Bapak untuk menutup mata Bapak. Saya akan menjaga Bapak untuk agar Bapak tidak jatuh ke kanan kiri. Baik Bapak, silakan ditutup matanya. Selanjutnya pasien akan diobservasi selama 20 detik. Baik Bapak, kita akan melaksanakan pemeriksaan yang sama dengan sebelumnya. Namun saya akan meminta Bapak untuk meletakkan kaki kanan Bapak persis di depan dari kaki kiri Bapak. Ya, jadi tumit kanan Bapak akan menyentuh dari jempol kiri Bapak. Selanjutnya tangan Bapak diposisikan seperti tadi. Pasien akan diamati selama 20 detik. Setelah itu, pasien akan diminta untuk menutup matanya. Baik Bapak, saya akan meminta Bapak untuk menutup matanya, dan saya akan berdiri di belakang untuk menjaga Bapak agar tidak terjatuh. Silakan ditutup matanya Pak. Pada pasien yang mengalami lesi pada sistem vestibular, pasien akan jatuh konsisten ke arah sistem vestibular yang abnormal. Sementara pada pasien yang mengalami lesi pada cerebellum, pasien akan jatuh secara tidak konsisten ke arah manapun. Pemeriksaan vestibulospinal yang ketiga adalah dengan Fukuda stepping gait. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memeriksa apakah terjadi lesi pada cerebellar ataupun lesi pada sistem vestibular. Syarat dari pemeriksaan ini yang pertama adalah pasien mampu memahami instruksi dari pemeriksa. Yang kedua, pasien mampu mempertahankan keseimbangannya dengan mata terbuka dan tertutup. Dan yang ketiga, pasien tanpa kelemahan motorik bawah.
Baik Bapak, selanjutnya kita akan melaksanakan Fukuda stepping gait, di mana saya akan meminta Bapak untuk berjalan kaki di tempat, hingga kaki diangkat selevel dengan air seperti ini, dan dengan tangan lurus seperti ini, dan mata tertutup. Selanjutnya, selama Bapak berjalan di tempat, saya akan meminta Bapak untuk berhitung sesuai dengan hentakan kaki Bapak. Apakah bisa dimengerti Pak? Bisa. Baik Bapak, bisa tolong dilakukan, diangkat, ditutup matanya, dan jalan di tempat sambil berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pemeriksaan dilakukan sebanyak 50 langkah. Interpretasi dari Fukuda stepping gait adalah pasien dikatakan normal apabila pasien mampu mempertahankan posisi saat berjalan di tempat tanpa deviasi manapun. Dan pasien dikatakan abnormal apabila pasien tidak mampu mempertahankan posisi di mana pasien berpindah kurang lebih dari 1 meter dan pasien mengalami deviasi sebanyak 45 derajat dari posisi awal. Pemeriksaan vestibulo-okular yang pertama adalah menggunakan head impulse test. Head impulse test digunakan untuk mengecek apakah pasien mengalami lesi pada sentral ataupun pasien mengalami lesi pada periferal. Baik Bapak, selanjutnya kita akan melaksanakan pemeriksaan head impulse test. Pertama-tama saya akan minta Bapak untuk melihat hidung saya. Fiksasi pandangan Bapak ke hidung saya ya Pak. Saya akan merotasikan kepala Bapak secara cepat. Fiksasi ke hidung saya. Ya. Sekali lagi. Ya. Hasil interpretasi dari head impulse test dikatakan negatif apabila tidak terdapat gerakan koreksi sakadik setelah melakukan head impulse test yang menandakan lesi sentral. Lesi head impulse test dikatakan positif apabila terdapat gerakan koreksi sakadik yang menandakan lesi pada periferal. Baik Bapak, selanjutnya kita akan melanjutkan ke pemeriksaan SQ test, di mana saya akan meminta Bapak untuk memfiksasi pandangannya kembali lagi ke hidung saya. Fiksasi terus ya Pak, saya akan menutup salah satu mata Bapak menggunakan tangan saya. Di sini kita akan mengobservasi apakah terdapat refiksasi pada mata yang tidak tertutup. Sekali lagi. Interpretasi dari SQ test adalah pasien dikatakan memiliki lesi sentral apabila terjadi refiksasi pada mata yang tidak tertutup. Dan pasien dikatakan memiliki lesi periferal apabila pasien tidak memiliki refiksasi pada mata yang tidak tertutup. Yang ketiga adalah pemeriksaan nistagmus. Pemeriksaan nistagmus dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, pemeriksaan nistagmus spontan menggunakan pemeriksaan gerakan bola mata, dan yang kedua adalah pemeriksaan nistagmus posisional menggunakan pemeriksaan Dick-Salpike. Ya. Baik Bapak, selanjutnya kita akan mengecek pemeriksaan nistagmus spontan menggunakan gerakan bola mata. Saya akan meminta Bapak untuk memfokuskan mata Bapak ke jari saya, dan saya akan menggerakkan jari saya, dan Bapak tolong gerakan matanya saja ya Pak ke jari saya. Mohon maaf Pak, saya angkat kelopak matanya ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Pada saat dilakukan pergerakan bola mata, diobservasi apakah pasien mengalami nistagmus atau tidak. Pada pemeriksaan nistagmus spontan menggunakan pemeriksaan gerakan bola mata, apabila terjadi nistagmus seketika ketika bola mata digerakkan ke kanan, ke kiri, ataupun ke atas dan ke bawah, maka dikatakan nistagmus spontan positif. Baik Bapak, selanjutnya kita akan mengecek nistagmus posisional menggunakan Dick-Salpike ya Pak. Saya akan membantu memposisikan Bapak. Pertama, pasien diposisikan 45 derajat, kepalanya rotasi, lalu dibaringkan secara cepat. Dan dengan posisi leher menggantung 15-20 derajat. Pada saat ini diobservasi apakah terjadi nistagmus atau tidak.
Interpretasi dari pemeriksaan nistagmus posisional menggunakan manuver Dixhall-Pike dikatakan apabila pasien memiliki BPPV, maka pasien akan memiliki nistagmus yang dengan latensi, lalu dengan durasi 5-40 detik, dengan fatigue, dan arah nistagmus yaitu upbeat rotasional ke sisi lesi. Sementara pasien akan dikatakan memiliki central positional vertigo apabila pasien memiliki nistagmus tanpa latensi dengan lama nistagmus 5-60 detik, tanpa fatigue, dan juga arah dari nistagmus yang berubah-ubah.